Topik pertama kami kali ini, Saudara, keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku pembunuhan Yosua. Sedangkan Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam kasus ini dinilai dapat bebas karena hanya mengikuti perintah atasan dan siap bekerja sama mengungkap kasus ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kini tengah bergulir. Salah satu terdakwa pembunuhan, yakni Richard Eliezer, kembali menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Yosua Huta Barat. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku menerima permintaan maaf Eliezer. Namun, keluarga besar Yosua meminta proses hukum terus berlanjut. Pihak keluarga juga kini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer Selasa pekan depan. Itu pun dia lakukan hanyalah atas perintah atasannya yang tidak bisa dia tolak. Jadi kami sangat memaklumi itu, sangat memaklumi apa yang dia perbuat. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan. Oleh karena itu, ya, kita ikuti terus perkembangan peradilan yang sedang berjalan. Sementara itu, mantan hakim yang kini menjadi Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, dalam program Roksi mengatakan berdasarkan motifnya, orang yang melakukan pembunuhan bisa tidak dipidana. Namun bagi orang yang memerintahkan pembunuhan sudah pasti dipidana. Dalam teori di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya, dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Hal senada dikatakan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Mantan hakim ini juga mengatakan Eliezer bisa dikatakan dalam penguasaan Ferdy Sambo saat kejadian. Selain menjadi atasannya, Eliezer juga tinggal di rumah Sambo sebagai ajudan yang melekat. Apalah artinya seorang anggota melawan seorang jenderal? Itulah asas yang diajarkan oleh para begawan-begawan hukum yang dikatakan oleh Bu Albertina Ho yang orang tidak paham. Orang mengatakan, loh kan itu membunuh dilarang. Betul, di KUHP itu semua dilarang. Dilarang membunuh, berkosa. Tapi dikecualikan tadi di buku 1 itu ada alasan penghapus, yaitu laporan pembenar. Jadi ketika orang melakukan pidana, ya, karena pidana, karena perintah jabatan, karena undang-undang, karena terpaksa. Nah banyak pasal 51 yang tidak paham, karena tidak berpengalaman. Kalau Albertina Ho dengan saya tuh sering ngadili perkara gituan. Dan kita tidak pidana, sekali lagi. Bukan, pembunuhnya jelas salah, cuman bisa dikesampingkan alasan pembenar, karena itu dihapuskan. Namun, keputusan bebas tidaknya Eliezer tergantung pada putusan majelis hakim yang tengah menyidangkan kasus ini dengan mempertimbangkan fakta yang ada di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saatnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Intan Azhar di Mabes Polri untuk mengetahui perkembangan kasus yang melibatkan Ferdy Sambo ini. Intan, bagaimana sebetulnya perkembangan kasus yang melibatkan terdakwa Eliezer yang akan dilanjutkan sidangnya Selasa nanti? Ya baik, selamat siang Tifal dan juga saudara. Benar sekali, pada hari Selasa yang akan datang, Richard Eliezer akan melakukan persidangan dan juga akan terkait dari pembuktian saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Karena Richard Eliezer sendiri tidak melakukan nota keberatan ataupun eksepsi. Dan juga di sini kita tentunya mengharapkan peradilan yang akan dilakukan di meja hijau ini terkait dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebagaimana saudara di sini saya akan menjabarkan sedikit kepada Anda. Kita tahu bahwasanya pada awal bulan Juli yang lalu publik digemparkan dengan kasus polisi tembak polisi di mana ini semua ternyata tidaklah pernah ada dan ini semua
merupakan salah satu skenario yang dibuat dari Irjen Verdi Sambo, di mana bermula pada awalnya pembunuhan tersebut dinyatakan sebagai tersangka ialah dari Barada Richard Eliezer, yang kemudian Barada Richard Eliezer tersebut disangkakan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 terkait dari pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dengan kemudian Richard Eliezer sendiri melakukan ataupun melaporkan hal ini kemudian kepada LPSK didampingi dengan kuasa hukumnya saat itu Deolipa Yumara, yang mana di sini kuasa hukum mengatakan bahwasanya kliennya tidaklah sendiri dalam melakukan perbuatan ini, saudara, dan juga perlu untuk pembuktian lebih lanjut terkait dari hal ini, sehingga juga di sini penetapan setelah dari proses-proses tersebut hingga akhirnya ditetapkanlah pula ataupun diresmikanlah pula Richard Eliezer sebagai ataupun telah didampingi oleh LPSK untuk dilakukannya perlindungan begitu. Dan juga saudara melalui wakil ketua LPSK yakni Edwin Partogi dan juga salah satu anggota dari LPSK yakni Ahmadi mendatangi Bareskrim guna untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait dari justice kolaborator yang diajukan oleh dari Baradae. Sampai dengan Richard Eliezer pun resmi dinyatakan sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan di sini juga LPSK menegaskan bahwasanya Richard Eliezer di sini memenuhi syarat untuk menjadi justice kolaborator karena juga ia bukanlah merupakan seorang pelaku utama dan juga memiliki peran yang cukup minor, saudara. Dan singkat cerita, setelah kasus ini diusut lebih lanjut dan juga telah diketahui ternyata siapa dalang yang ini sangat mencengangkan publik bahwasanya atasan dari Baradae sendiri yakni Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati istrinya begitu, dan juga diikuti oleh Ricky Rizal kemudian Kuat Ma'ruf yang kemudian menjadi tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Setelah malam melintang kemudian beberapa proses dan juga pemberian berkas begitu, akhirnya tibalah di saat persidangan yang sampai dengan kini masih dilanjutkan, saudara. Bahkan pada hari Selasa yang lalu Richard Eliezer sendiri di sini telah melakukan persidangan pertama begitu. Yang mana setelah dari persidangan tersebut Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi ataupun tidak mengajukan nota keberatan terkait dari apa yang telah disampaikan dari jaksa penuntut umum melalui surat dakwaan. Bahkan di akhir dari persidangan Richard Eliezer menyampaikan permohonan maaf kepada pihak dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Dan juga yang sangat menarik, saudara, di akhir dari di akhir sesi pembicaraan tersebut, Richard Eliezer mengatakan bahwasanya dirinya hanyalah mengikuti perintah dari atasan. Dari apa yang disampaikan Richard Eliezer ini, saudara, kemudian banyak sekali menarik perhatian dari publik dan juga perhatian dari para pengamat hukum. Salah satunya adalah dari pengamat hukum pidana Asep Iriawan yang mengatakan bahwasanya bisa saja terkait dari hal ini Baradae nantinya akan ataupun Richard Eliezer nantinya akan bisa dibebaskan walaupun statusnya saat ini sebagai seorang tersangka, karena memang lantaran dirinya berada di bawah dari tekanan dan juga hanya mengikuti perintah dari atasan, sebagaimana hal ini juga tercantum di dalam pasal 51 ayat 1 yang mana bunyinya tidak dapat dipidanakan orang yang melaksanakan perintah jabatan karena kewenangannya. Dan juga ada pun beberapa informasi yang kami dapatkan yakni dari Albertina Ho juga sama dengan demikian mengatakan bahwasanya ini dapat menjadi salah satu runutan apabila nantinya Richard Eliezer ini bisa saja dibebaskan dari segala peradilan ini walaupun ataupun penjeratan terhadap dirinya sebagai tersangka begitu. Dan tentunya saudara, sampai dengan saat ini kita masih menanti informasi ataupun apakah nantinya kelanjutan yang akan dilakukan pada proses persidangan. Tentunya sampai dengan kini kita akan masih menanti terkait dari hasil dari persidangan dan kita berharap nantinya hukuman yang diberikan kepada para tersangka ini dapat berlaku dengan seadil-adilnya dan juga sangat setimpal. Kembali ke Anda, Tifal. Dari Mabes Polri Jakarta Selatan, Intan Azhar melaporkan. Terima kasih.